Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna birahmatika fi 'ibadikas shalihin. Amma ba'd, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang hadis nomor 19, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahaka, idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah, wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, wa in ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf." Wa fi riwayah, ihfazillaha tajidhu amamak, ta'arraf ila Allah fi ar-rakha'i ya'rifka fi shiddah, wa 'alam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak, wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, wa 'alam anna an-nasra ma'as sabr, wa anna al-faraja ma'al karb, wa anna ma'al usri yusra. Yang artinya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai anakku, aku ingin mengajarimu beberapa kalimat. Jagalah Allah, pasti Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, pasti Allah akan selalu bersamamu. Jika kamu memohon sesuatu, mohonlah kepada Allah, dan jika kamu minta pertolongan, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, seandainya semua umat bersatu padu untuk memberikan satu kebaikan kepadamu, mereka tidak akan mampu kecuali yang telah ditetapkan Allah untukmu. Dan seandainya semua umat bersatu padu untuk mencelakakanmu, mereka tidak akan mampu kecuali keburukan yang telah ditetapkan Allah untukmu. Pena telah diangkat dan lembaran telah kering." Dalam riwayat lain, jagalah Allah, pasti kamu akan selalu bersamanya. Kenalilah Allah saat kamu lapang, pasti Dia akan mengenalimu di saat kamu susah. Ketahuilah, apa yang luput darimu tidak akan menimpamu, apa yang menimpamu tidak akan luput darimu. Ketahuilah bahwa kemenangan seiring dengan kesabaran, jalan keluar seiring dengan cobaan, dan kemudahan seiring dengan kesulitan. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang potongan hadis yang menjelaskan tentang takdir. Maka pada kesempatan kali ini kita akan memasuki potongan hadis berikutnya, yaitu tentang sabar. Wa'lam anna an-nasra ma'as sabr. Ketahuilah bahwa kemenangan bersama dengan kesabaran. Nomor 16 dari hadis ini, kemenangan hanya akan didapat dengan kesabaran. Kehidupan manusia sebenarnya penuh dengan pergulatan. Kemenangan dalam pergulatan ini sangat tergantung pada sejauh mana kesabaran yang dimiliki. Karena sabar merupakan jalan yang bisa membawa seseorang pada kemenangan yang diinginkan, dan senjata yang efektif untuk menaklukkan musuh apapun bentuknya, yang tersembunyi maupun yang tampak. Wajar jika kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kesabaran sebagai jawaban kunci untuk lulus dari ujian di dunia.
untuk membedakan hambanya mana yang benar-benar bertakwa dan mana yang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Muhammad ayat 31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik buruknya hal ihwalnya. Quran surat Muhammad 31. Dalam firman-Nya yang lain, لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. Dan ingat, kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah gangguan yang banyak yang akan menyakitkan hati. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Maka jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Surat Ali Imran ayat 186. Juga dalam firman-Nya yang lain ketika menerangkan sifat-sifat orang yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's." Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Al-Baqarah ayat 177. Sekarang kita akan bahas tentang sabar. Sabar adalah mengendalikan hawa nafsu agar sesuai dengan akal dan syariat atau syarak. Jika kita telusuri berbagai ayat Al-Quran maupun hadis, akan kita dapatkan bahwa kata sabar diungkapkan dalam berbagai tempat dan situasi. Namun semuanya tetap bermuara pada pengertian di atas dan mengarah pada satu tujuan, yaitu kesuksesan dan kemenangan. Jadi apa yang ingin disampaikan di dalam poin ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan menguji hambanya, yang mana tujuannya supaya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui siapa di antara hamba-hambanya yang bersabar. Dan ujian itu akan menimpa berbagai hal yang kita miliki. Bisa harta kita yang diuji, bisa juga fisik kita yang diuji, atau bisa juga keluarga kita yang diuji. Intinya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan menguji setiap hambanya yang beriman. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka itu akan dibiarkan saja mengucapkan kami beriman dan tidak kami uji? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menguji setiap orang yang beriman, baik pada dirinya, hartanya, keluarganya, dan lain sebagainya, supaya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui siapa yang sabar di antara hamba-hambanya. Kemudian beberapa bentuk kesabaran. Yang pertama adalah sabar dalam ketaatan dan meninggalkan maksiat. Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan larangannya adalah tanggung jawab yang tentunya memberatkan. Jadi dibutuhkan usaha keras untuk dapat mengalahkan kemauan hawa nafsu dan setan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innan nafsa la'ammaratun bisu." Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Inna syaitana lakum adu. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu.
Dari ayat ini kita dapati bahwa tantangan kita ada dua. Yang pertama, tantangan dalam diri kita sendiri, yaitu hawa nafsu. Yang kedua, tantangan dari luar, yaitu setan. Maka melaksanakan ibadah atau perintah-perintah Allah itu menjadi berat, karena memang kita harus menghadapi dua tantangan tersebut, yaitu dari dalam diri kita sendiri berupa hawa nafsu, yang selalunya hawa nafsu itu pengennya adalah melakukan hal-hal yang tidak baik. Ammaratum bisu, inilah yang dinamakan dengan nafsu ammarah bisu, nafsu yang selalu menyuruh kepada keburukan. Tentu saja ada nafsu-nafsu yang baik, yaitu yang pertama nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang atau jiwa yang tenang. Itu adalah derajat nafsu yang sudah tinggi, yang paling tinggi, yang mereka sudah membiasakan nafsunya itu untuk ketaatan, sehingga jiwa mereka terbiasa untuk melakukan ketaatan. Sedangkan yang kedua yang di bawahnya adalah an-nafsul lawwamah, jiwa yang selalu menjelekkan dirinya sendiri karena dia sadar terhadap dosa-dosanya. Sedangkan yang ketiga adalah nafsu ammarah, yaitu nafsu yang selalu menyuruh untuk melakukan keburukan. Inilah yang menjadi tantangan bagi setiap orang. Dia harus mampu menundukkan nafsunya agar taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping yang kedua, yaitu tantangan dari luar, yaitu berupa setan yang selalu membisikkan di dalam hati manusia untuk menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Musuh-musuh yang tak terlihat ini senantiasa menyodorkan berbagai godaan dan menghiasi manusia agar mengikuti hawa nafsu, berusaha memalingkan manusia dari ketaatan, dan senantiasa mendorong untuk berbuat maksiat. Musuh-musuh ini tidak pernah bosan dengan apa yang ia usahakan. Untuk menghadapi godaan yang mereka lancarkan diperlukan upaya sungguh-sungguh. Diperlukan upaya sungguh-sungguh, ketabahan, kegigihan, dan kesabaran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wattabi' ma yuha ilaika wasbir hatta yahkum Allah." Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu, wahai Muhammad, dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan, dan Dia adalah hakim yang sebaik-baiknya. Rabbus samawati wal ardi fa'buduhu wastabir li'ibadatihi. Rabb yang menguasai langit dan bumi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Ia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Wastabir, bersabar, artinya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah jenis kesabaran yang pertama, yaitu sabar dalam beribadah. Karena beribadah perlu kesungguhan dan perlu kesabaran. Orang tidak akan mungkin dapat beribadah kecuali kalau dia sudah menjalani yang namanya kesabaran. Sabar untuk tidur sedikit supaya dia bisa bangun malam. Sabar untuk menahan rasa malas, rasa ngantuk, untuk kemudian bangkit mengambil air wudhu, kemudian untuk melaksanakan sholat. Sabar untuk melawan rasa berat, ya, menahan keinginan untuk istirahat, untuk nyaman tidur. Itu adalah sebuah perjuangan yang harus dilakukan oleh setiap orang yang hendak beribadah. Karena tidak ada ibadah yang tanpa beban, semuanya pasti ada beban. Hanya saja beban itu terasa berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Ada kalanya suatu ibadah terasa berat bagi satu orang, tapi bagi orang yang lain ibadah itu terasa ringan. Lalu apa yang menjadikan ibadah itu terasa berat atau terasa ringan? Yang menjadikan itu berat atau ringan adalah keimanan, ketakwaan yang ada di dalam hati. Semakin tinggi keimanannya, semakin tinggi ketakwaannya, maka dia akan merasakan ringannya ibadah-ibadah tersebut. Bahkan pada satu puncaknya, seorang mukmin yang sudah sampai derajat yang paling tinggi, dia akan merasakan bahwa ibadah itu merupakan sebuah kelezatan. Sehingga dia kalau tertinggal satu ibadah, bukan hanya dia seolah-olah ketinggalan kewajiban, tapi seolah-olah dia ketinggalan satu kebutuhan. Sebagaimana orang yang ketinggalan makan, dia merasa
kehilangan terhadap ibadah itu karena dia sudah merasakan kenikmatan di dalam beribadah. Rasulullah SAW bersabda, al-mujahidu man jahada nafsahu fi sabilillah, atau man jahada nafsahu fillah. Mujahid adalah orang yang mengekang nafsunya dengan sungguh-sungguh untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bisa dipastikan siapapun yang mampu menahan nafsunya sesuai dengan apa yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan menaati semua perintah dan larangannya, ia benar-benar telah mengalahkan musuh yang tak terlihat ini, musuh nafsu dan setan yang selalu berusaha menyesatkannya. Ini adalah kemenangan yang tidak ada tandingannya, kemenangan yang menjadikan seseorang benar-benar memiliki dirinya secara utuh dan bebas dari belenggu nafsu, syahwat dan bisikan-bisikan setan. Jika kemenangan atas musuh-musuh ini tercapai, maka kebenaran akan semakin tampak di dada setiap mukmin. Hatinya pun bercahaya untuk terus menerangi langkahnya dalam menapaki jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan Allah, maka benar-benar kami, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, akan menunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Maka sungguh tepat ketika Rasulullah SAW bersabda bahwa kesabaran adalah cahaya, karena dengan kesabaran seseorang akan dapat melihat setiap sesuatu yang gelap di depannya. Orang kalau punya rasa sabar, dia memiliki pandangan yang lebih tajam daripada orang yang tidak bersabar. Maka sabar adalah cahaya, kata Nabi, dia yang menerangi jalan orang-orang yang bisa bersabar. Ini yang pertama, yaitu sabar dalam ketaatan. Yang kedua jenis sabar yaitu sabar terhadap musibah. Manusia senantiasa terancam bencana, baik yang menimpa jiwa, kematian, harta, misalnya harta hilang, bangkrut dan sebagainya, atau keluarganya yang ditimpa musibah. Tidak bisa dipungkiri hal ini merupakan pukulan yang berat bagi manusia, bahkan bisa jadi menimbulkan keputusasaan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza massahu syarru kana ya'usa, dan apabila manusia ditimpa kesusahan niscaya dia berputus asa. Tentu saja manusia yang dimaksud di sini adalah manusia yang tidak memiliki kesabaran, dan kesabaran tidak akan mungkin diperoleh tanpa keimanan. Maka orang-orang yang tidak beriman, bagaimana bisa diharapkan mereka bisa bersabar? Maka banyak di antara manusia yang berputus asa dan kemudian memilih jalan pintas ketika menghadapi masalah. Bisnisnya bangkrut, kemudian dia malu, dia putus asa, kemudian mengambil jalan pintas untuk bunuh diri. Bahkan yang masalah-masalah yang remeh sekalipun, banyak di antara manusia yang tidak tahan untuk menghadapinya. Gara-gara misalnya anak-anak muda diputus pacarnya di Cina, salah seorang pemudi bunuh diri. Hanya gara-gara diputus pacarnya. Dan banyak lagi kejadian-kejadian yang lain menunjukkan bahwa manusia itu mudah sekali berputus asa. Maka orang yang beruntung adalah yang bisa bersabar. Tidak ada kata putus asa bagi seorang mukmin. Selama jiwanya masih ada di dalam raganya, maka dia terus bersabar. Dan sabar tidak ada batasnya. Bukan seperti kata orang, sabar ada batasnya. Sabar tidak ada batasnya. Batasnya sabar adalah mati. Kalau kita sudah mati, baru kita sudah tidak perlu bersabar lagi. Sabar untuk apa? Maka selama kita masih hidup, kita harus terus bersabar. Bersabar untuk menghadapi musibah demi musibah yang mungkin saja akan kita alami. Juga dapat menimbulkan kesedihan dan sikap keluh kesah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal insana khuliqa halu'a, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah, lagi kikir.
Idza massahu syarru jazua, apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah. Ini adalah gambaran manusia secara umum. Kalau dapat masalah dia suka mengeluh. Ya. Maka di sini terdapat pelajaran bahwa kalau kita mendapatkan masalah karena memang kita suka mengeluh, maka ungkapkanlah keluh kesah kita itu kepada yang bisa memberikan solusi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Curhat, bahasa zaman sekarang, curhat kita seorang mukmin adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti tidak boleh kepada manusia, boleh, tapi kalau dengan manusia hendaknya diperhatikan. Curhat, pilih orang-orang yang pertama bisa menjaga rahasia, yang kedua bisa memberikan solusi. Setidaknya solusi berupa nasihat, arahan-arahan, itu yang kita cari. Jangan curhat kepada sembarang orang, apalagi curhat kepada sesuatu yang tidak jelas. Seperti anak-anak muda zaman sekarang curhatnya di media sosial, ya. Curhat, statusnya diupdate, wah lagi ada masalah begini dan begitu. Padahal juga yang orang-orang yang komen juga tidak memberikan solusi, tidak memberikan masukan yang baik. Maka solusi yang baik adalah seseorang mencurahkan unek-unek di dalam hatinya, masalah dalam hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada masalah, bangun malam, adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan malah terbalik, kita mengadukan Allah kepada hambanya. Kita sakit kemudian kita cerita sama teman-temannya, aku sakit, aku begini, aku begitu, aku begini dan begitu. Itu sama saja kita mengadukan Allah kepada manusia. Harusnya kita mengadukan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya sudah berusaha begini dan begitu, tapi ternyata belum berhasil. Ya Allah, bagaimana, apa salahku, apa dosaku, bimbinglah kami ya Allah. Itu yang harusnya kita lakukan. Jadi karena memang manusia diciptakan penuh dengan keluh kesah. Kondisi yang disebut dalam dua ayat ini hanyalah dialami oleh mereka yang kalah dan tidak mungkin menemukan jalan kemenangan dalam hidup ini. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh setiap mukmin untuk tetap tegar dalam menghadapi musibah yang memang tidak bisa dielakkan, agar bisa menemukan jalan yang mampu membawa kepada kesuksesan dan kemenangan. Tentu saja kita tidak ada satu orang pun yang menginginkan musibah. Kalau ditanya, semua orang pasti ingin hidup dengan baik, dengan nyaman, tidak ada yang ingin dapat musibah. Tapi kadang-kadang kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Musibah adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang perlu kita siapkan adalah kesabaran. Sehingga musibah itu ketika datang suatu saat, maka kita sudah siap. Dan kalaupun tidak, juga kita tidak rugi dengan mempersiapkan kesabaran. Karena orang-orang yang bersabar, dia selalu dalam siaga. Ya, dia mendapatkan musibah, dia sudah siap. Tidak mendapatkan musibah pun dia juga tidak mengapa. Maka ini semua bisa ditempuh dengan kesabaran, karena kesabaran adalah kunci keberhasilan dan kemenangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Dan sungguh kami akan berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, adanya ancaman-ancaman, dengan kelaparan, dengan kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, paceklik, kehidupan yang sulit, kekeringan. Wa basyiris sabirin, maka beritakanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu mereka yang apabila ditimpa musibah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya sesungguhnya kita semua ini adalah milik Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah. Jadi ini kita ucapkan setiap kali kita mendapatkan musibah, bukan hanya musibah kematian saja, tapi setiap musibah yang menimpa kita, kita hendaknya mengucapkan kalimat ini. Sesungguhnya kita semua milik Allah dan kita semuanya akan kembali kepada
Allah. Harta hilang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dapat rasa sakit, penyakit, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini adalah sifat orang-orang yang bersabar. Ulaika ala hudam alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberkahan rahmat dari Rabb-Nya. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk untuk menapaki jalan kemuliaan, terutama mereka yang sabar semenjak detik pertama tertimpa musibah. Jadi yang menentukan orang sabar atau tidak itu pas musibah itu datang pada detik pertama, apa reaksinya, apa responnya. Mati keluarganya, maka apa yang dia lakukan itulah yang akan membuktikan kesabarannya. Kalau ternyata saat itu kemudian dia meratap, kemudian dia membanting-banting, kemudian dia menyobek-nyobek sebagaimana apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah pada zaman dahulu. Kalau ada kerabat atau anggota keluarganya yang meninggal dunia, maka mereka menampar pipinya sendiri, merobek bajunya, kemudian membentur-benturkan badannya dan sebagainya. Maka itu semuanya dilarang di dalam Islam. Itu semua adalah bentuk daripada niyahah atau ratapan yang diharamkan di dalam Islam. Ya. Boleh seseorang menangis, tapi jangan sampai meratap. Karena menangis manusiawi. Manusia pasti sedih apabila ditinggal oleh keluarganya. Menangis, dan Rasulullah SAW juga beliau melelehkan air mata ketika putri beliau atau putra beliau meninggal dunia, tapi tidak sampai meratap. Ya. Karena menangis adalah bukti kasih sayang, bukti cinta. Tapi disitulah ujian kesabaran seseorang untuk tetap berada pada jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan hal-hal yang bisa melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ujian kesabaran pada detik pertama kali. Maka satu kali Rasulullah SAW pernah berjalan kemudian menemukan atau melihat seorang wanita yang meratap di kuburan, menangis sejadi-jadinya di kuburan. Maka Rasulullah kemudian datang kepada wanita tersebut menasihati, ya, hendaknya kamu bersabar karena ini semua adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian wanita itu justru marah. Dia tidak tahu kalau yang datang adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia marah kemudian mengusir Nabi, "Pergi kamu dari sini, kamu tidak merasakan apa yang saya rasakan." Lalu Rasulullah pun pergi. Setelah itu sahabat yang lain datang menasihati wanita tersebut. "Tahukah kamu siapa yang datang tadi? Dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka dia baru terkejut wanita tadi. Lalu kemudian mengejar Rasulullah SAW dan meminta maaf kepada beliau. Lalu beliau menyampaikan, "Innamas sabru indas sadmatil ula." Sabar itu pas pertama kali mendapatkan musibah. Nah, ini pesan Nabi. Rasulullah SAW bersabda, yang dikatakan bersabar adalah ketika pertama kali mengetahui satu musibah. Mereka inilah yang akan keluar sebagai pemenang, menghadapi hidup dengan penuh keberanian, mengubah musibah menjadi sebuah kebaikan, dan senantiasa mengambil manfaat dari musibah yang ia rasakan, baik untuk dunianya ataupun untuk akhiratnya. Dengan demikian kondisi apapun tetap sama baginya, sebagaimana dalam sabda Nabi yang lainnya, bahwa orang mukmin itu unik. Ajaban di amril mukmin, inna amrahu kullahu khair, semua urusannya adalah baik baginya. Walaysa dzalika li ahadin khairil mu'min, dan ini tidak berlaku kecuali hanya oleh orang mukmin saja. In asabathu sarra syakar, jika dia mendapatkan kesenangan dia bersyukur. Fakana khairan lahu, dan itu baik baginya. Wa in asabathu dharra sabar, dan apabila dia ditimpa musibah ia bersabar. Fakana khairan lahu, dan itu juga baik baginya. Jadi seorang mukmin selalu mengambil hal-hal yang positif dari apa yang ia hadapi. Kalau yang ia hadapi baik, maka dia mengambil sisi positif berupa kesyukuran. Kalau yang ia hadapi adalah buruk, maka dia mengambil satu hal positif, yaitu berupa kesabaran. Jadi mukmin antara dua itu saja, sabar atau bersyukur. Maka Nabi mengatakan unik, karena semua perkaranya adalah baik. Dalam hadis Nabi yang lain,
Nabi SAW membuat perumpamaan yang sangat indah. Suatu ketika seorang putrinya mengirim utusan kepada beliau dan menyampaikan pesan, sesungguhnya anakku mengalami sakaratul maut, maka datanglah. Maka Nabi SAW kemudian mengirimkan utusan dan memberikan pesan, semua yang Allah ambil dan Allah beri adalah miliknya. Segala sesuatu memiliki batas yang telah ditentukannya, maka bersabar dan berharaplah untuk mendapatkan pahala. Sebagaimana dulu yang kisah yang pernah saya sampaikan tentang Abu Talhah dan Ummu Sulaim, yang anak mereka sedang dalam keadaan sakit di malam hari, kemudian meninggal ketika Abu Talhah sedang sholat isya di masjid. Kemudian pulang-pulang ternyata Ummu Sulaim tidak memberikan berita itu kecuali sampai pagi hari, sampai subuh. Ya, maka di sini menunjukkan kesabaran Ummu Sulaim untuk menerima berita tersebut. Ya, tidak menunjukkan ekspresi wajah yang sedih, tapi justru sebaliknya, dia menahan rasa sedih itu untuk membahagiakan hati suaminya. Dia tahan berita itu sampai waktu subuh, baru dia beritakan bahwa ternyata anaknya sudah meninggal dunia. Dan masih banyak lagi kisah-kisah tentang kesabaran para salafus soleh. Yang ketiga adalah sabar terhadap perilaku atau perlakuan tidak baik dari orang lain. Dalam hidupnya manusia berdampingan dengan berbagai jenis manusia yang berbeda-beda akhlak dan tabiatnya. Sangat dimungkinkan seseorang menerima perlakuan yang tidak baik dan berbagai bentuk kesewenangan. Jika ia sedih dan sakit hati menghadapi semua itu, maka ia akan kecewa dan merugi. Hidupnya bagaikan di neraka yang menyala. Namun jika ia mampu bersabar, memaafkan dan lapang dada, maka ia akan beruntung dan hidup dengan penuh kebahagiaan dan dalam nuansa kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang bermusuhan denganmu seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Kesabaran adalah tanda kejantanan, tetapi orang yang bersabar dan memaafkan sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Kesabaran hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman, meminta pertolongan dan mengharap pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan kami jadikan sebagian kamu cobaan bagi yang lain. Sanggupkah kamu bersabar dan Rabb-mu adalah Maha melihat." Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Rabb-nya, itu semua adalah ayat-ayat yang berkenaan tentang perintah sabar dalam menghadapi perlakuan yang tidak baik dari orang lain. Jadi kalau kita punya saudara, punya tetangga, punya bahkan mungkin orang tua yang tidak baik kepada kita, maka sikap kita adalah harus bersabar. Bukan dengan cara membalas keburukan mereka dengan keburukan yang lain. Kalau kita tidak bisa bersabar kemudian membalas kejelekan dengan kejelekan yang lain, maka kita tidak akan ada bedanya dengan mereka. Orang menghina kita, kita balas menghina mereka. Orang menyakiti hati kita, kita balas dengan menyakiti hati dia. Maka tidak ada bedanya lagi kita dengan orang itu. Tapi orang yang mukmin adalah orang yang mampu bersabar menghadapi perilaku buruk dari orang lain. Dan Rasulullah SAW adalah manusia yang paling bersabar dalam menghadapi berbagai macam tindakan tidak baik dari orang lain. Nabi sering kali disakiti oleh umatnya, sering kali dicelakai oleh umatnya, tapi beliau terus bersabar dan mendoakan umatnya agar mereka mendapatkan petunjuk. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku karena sebenarnya mereka itu tidak tahu. Itulah yang dilakukan oleh Nabi terhadap kaumnya. Beliau selalu mendoakan kaumnya dan bersabar mendapatkan perilaku apapun. Maka kita pun harusnya demikian.
bagi seorang laki-laki bersabar menghadapi istrinya, istrinya sabar juga menghadapi perilaku suaminya. Kalau memang ada hal-hal yang tidak baik, yang punya orang tua tidak baik harus bersabar, yang punya anak yang tidak baik harus bersabar, karena memang itulah yang diperintahkan kepada kita, itu sabar menghadapi perilaku yang tidak baik dari orang lain. Yang keempat, di antara bentuk sabar adalah sabar di medan dakwah. Kesabaran di medan dakwah adalah sesuatu yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha," dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Wahai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik, cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala juga menyeru kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan, dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. Jalan dakwah adalah jalan yang penuh rintangan. Karenanya seorang dai harus membekali dirinya dengan kesabaran agar dapat melewati rintangan-rintangan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar, dan sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan kamu. Namun jika buru-buru untuk memetik hasil, maka ia akan menuai kerugian dan segala upaya yang telah dilakukan akan sia-sia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul yang telah bersabar, dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka. Selanjutnya dalam surat Al-Ma'arij ayat 5, dan bersabarlah kamu dengan sabar yang baik, sesungguhnya mereka memandang siksaan itu jauh atau mustahil, sedangkan kami memandangnya dekat, yaitu pasti terjadi. Jadi poin yang ingin sampaikan di sini adalah dalam mengajak manusia kepada kebaikan, kita juga diperlukan untuk bersikap sabar. Bagaimana kita bisa mengajak kalau kita tidak bersabar? Bahkan bisa jadi dalam upaya mengajak manusia itu kita akan menghadapi cobaan-cobaan yang cukup berat. Kita mau ngajak sholat, mungkin bisa jadi kita akan dimusuhi. Kita ingin mengajak untuk berhenti dari perbuatan-perbuatan maksiat yang ada di suatu kampung, misalnya ada perjudian, ada mabuk-mabukan, kemudian kita ingin menghilangkan itu semuanya juga perlu kesabaran. Karena kalau tidak sabar, kita tidak akan bisa menghilangkan kemungkaran-kemungkaran tersebut. Bahkan kita juga harus bersabar untuk menghadapi resiko yang akan kita hadapi dalam mengajak mereka untuk kepada kebaikan. Yang kelima adalah sabar di medan perang. Jihad adalah tempat yang penuh bahaya dan ladang kematian, sehingga tidak disukai oleh kebanyakan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Karena itu seorang mukmin yang diwajibkan untuk berperang harus terlebih dahulu mempersenjatai dirinya dengan kesabaran. Bahkan ia harus lebih tahan dan bersabar dari musuhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetap bersiap siaga di batas atau di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Dalam ayat yang lain Allah juga telah menyejajarkan antara jihad dengan kesabaran, kemudian mereka berjihad dan bersabar. Sabar juga merupakan syarat kemenangan. Wahai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin itu untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, maka mereka akan dapat mengalahkan 1000 daripada orang-orang kafir.
disebabkan orang-orang yang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti. Allah Subhanahu wa taala juga mengaitkan pertolongan dan bantuannya yang berupa turunnya para malaikat dari langit dengan kesabaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya, cukup jika kamu bersabar dan bertakwa dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juga, niscaya Allah akan menolong kamu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda." Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan kesabaran orang-orang mukmin sebagai penyebab gagalnya muslihat dan berbagai strategi orang-orang kafir. Jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudaratan kepadamu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Maka sebaliknya, jika orang-orang mukmin tidak memiliki kesabaran, maka mereka akan menuai kegagalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu memerangi pasukan musuh, maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu. Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang bersabar." Maka dahulu kaum muslimin pernah mengalami kegagalan ketika mereka gagal untuk bersabar, yaitu dalam peristiwa perang Uhud, di mana Rasulullah SAW saat itu memerintahkan sebagian sahabatnya yang bertugas sebagai pasukan pemanah untuk tetap berada di atas Bukit Uhud. Jangan sampai turun, pesan Nabi. Jangan sampai ada yang turun dari Bukit Uhud sampai ada perintah dari saya. Baik kami semuanya mati ataupun kami semuanya hidup, jangan pernah ada yang turun sebelum ada perintah. Maka ketika terjadi peperangan dan kemudian pasukan musuh mundur, yang saat itu dipimpin oleh Khalid bin Walid sebelum masuk Islam, mundur untuk mengatur strategi, maka kemudian sebagian sahabat yang berada di bawah, mereka mulai mengumpulkan harta rampasan perang. Yang di atas bukit melihat yang di bawah sudah selesai perangnya, sepertinya sudah selesai, dan mengumpulkan harta rampasan perang, pedang, tombak dikumpulkan semuanya. Kemudian turunlah mereka, lupa dengan pesan Nabi SAW. Tidak sabar mereka melihat para sahabat yang lain sudah mengumpulkan harta rampasan perang. Bahkan mungkin khawatir kalau tidak dapat bagian daripada harta rampasan perang. Sebagian sahabat yang lain masih ada yang ingat, kemudian mengingatkan, jangan turun, pesan dari Nabi jangan turun. Sebagian yang lain yang mengatakan sudah selesai, ayo kita turun. Maka ternyata saat itulah kegagalan kaum muslimin didapatkan, yaitu ternyata pasukan musuh berhasil manuver, mengambil langkah dari belakang, kemudian menguasai bukit, dan kemudian mereka memasang para pemanahnya dari bukit. Dan saat itulah banyak di antara kaum muslimin, para sahabat yang gugur di medan jihad. Mereka mendapatkan serangan balik daripada musuh yang berada di atas bukit dengan serangan-serangan panah dari pasukan kafir Quraisy tadi. Nah, ini adalah salah satu bentuk kegagalan yang diakibatkan karena kita tidak bisa bersabar. Padahal seandainya mereka yang berada di atas bukit itu bisa bersabar sedikit saja sampai ada perintah dari Nabi untuk turun, maka mereka tidak akan mengalami kegagalan dalam perang tersebut. Tapi disinilah Allah memang sengaja menjadikan peristiwa itu sebagai pelajaran yang berharga bagi kaum muslimin agar mereka senantiasa bersabar, khususnya di medan perang. Urgensi kesabaran ini juga diisyaratkan oleh banyaknya ayat yang menyebutkan sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersabar, atau sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan bahwa para pengikut para rasul sudah semestinya untuk bersabar terhadap apa yang didapat di medan perang, baik kematian ataupun luka-luka. Juga tidak merasa lemah sedikit pun atau merasa hina. Jika mereka melakukan hal ini, maka mereka layak untuk mendapatkan kecintaan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berapa banyak nabi yang berperang bersama-sama mereka, sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh.
Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bersabar. Yang ke-17, buah dari kesabaran. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa buah dari kesabaran adalah keridhaan, kedamaian, perasaan bahagia, terciptanya kemuliaan dan kebaikan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kemenangan dan kecintaan darinya. Puncaknya adalah buah yang akan didapat di akhirat, yaitu kenikmatan abadi yang tak terbatas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bumi Allah itu luas, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala tanpa batas. Kenikmatan yang diperoleh di dalam surga yang luasnya seluas langit dan bumi, di dalamnya mereka disambut oleh para malaikat, yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya. Sedangkan malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan, Salamun alaikum bima sabartum, selamat untuk kalian atas kesabaran kalian. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan pengampunan, kemenangan dan keridhaan. Sesungguhnya aku memberi balasan kepada mereka di hari ini karena kesabaran mereka. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang. Dalam ayat yang lain, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua hal di atas menunjukkan bahwa kesabaran adalah pemberian terbaik yang diterima manusia. Sungguh tepat manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada pemberian yang diterima seseorang yang lebih baik dari kesabaran. Muttafaqun alaih. Semua yang disebutkan tadi adalah berkenaan tentang kesabaran. Banyak sekali ayat-ayat dan hadis. Yang ke-18, sekarang adalah jalan keluar selalu diiringi dengan kesusahan. Wa anna ma'an nasri as-sabra. Apa tadi bunyi hadisnya? Wa alam anna an-nasra ma'as sabri wa annal faraja ma'al karb. Dan sesungguhnya jalan keluar itu selalu diiringi dengan kesusahan. Kadang seseorang ditimpa musibah hingga ia dirundung kesusahan. Semua itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ia sabar, tidak putus asa, menyadari bahwa apa yang menimpanya adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya pertolongan Allah akan datang dan segala kesusahan yang dirasakan pun akan sirna. Inilah kemenangan yang sesungguhnya di dunia dan di akhirat. Saat itu seorang mukmin akan menyadari bahwa cahaya terpancar dari kegelapan, hujan turun dari awan yang hitam, dan bahwa di balik setiap kesusahan pasti ada kebaikan. Semua proses ini bertujuan agar seorang mukmin hanya menghubungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin bahwa semua perkara berada di tangan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan berbagai macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, dan dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmat-Nya, dan dialah yang maha pelindung lagi maha terpuji. Anda akan memahami makna ayat di atas secara lebih jelas jika Anda menyimak kisah Ka'ab bin Malik dan dua sahabat lainnya ketika mereka tidak ikut dalam perang Tabuk. Bagaimana kisahnya ini? Yaitu ketika Nabi mengumumkan untuk berangkat menuju perang Tabuk, maka para sahabat kemudian bersiap-siap berangkat menuju tempat yang namanya Tabuk. Ada 3 sahabat yang saat itu menunda, bukan tidak mau berangkat, mereka menunda. Mereka menganggap bahwa nanti saya bisa menyusul
sehingga mereka kemudian bersantai-santai, santai saja, masih ada waktu. Sampai kemudian datang waktu untuk berangkat, ternyata mereka bertiga kemudian merasa kewalahan dan tidak bisa mengejar ketertinggalan mereka. Akhirnya para sahabat bersama dengan Rasulullah berangkat ke medan jihad di Tabuk, sementara 3 sahabat tersebut ketinggalan di Madinah. Kemudian 3 sahabat tersebut berusaha untuk bersiap-siap sekuat tenaga mereka untuk berangkat. Ternyata belum sampai mereka selesai persiapannya, ternyata perang sudah selesai dan para sahabat bersama dengan Rasulullah kembali ke Madinah. Maka setelah kembali dari Madinah, Rasulullah SAW menghukum 3 sahabat yang terlambat tadi, yang tidak turut dalam peperangan tadi. Yaitu Nabi menetapkan bahwa 3 orang ini tidak boleh diajak berinteraksi, nggak boleh diajak ngomong. Kalau tanya jangan dijawab, kalau salam juga jangan dibalas, kalau mau menjual jangan dibeli, kalau mau beli jangan diladeni. Pokoknya diboikot 3 orang tadi. Bagaimana rasanya hidup di antara para sahabat sementara mereka tidak ada satupun yang mau memperhatikan. Itulah hukuman yang diberikan oleh Rasulullah kepada 3 orang sahabat tadi. Hingga akhirnya 3 orang sahabat tadi merasa sangat sedih, merasa dikucilkan, merasa sudah hampir tidak ada harapan lagi. Tapi mereka untungnya masih terus bersabar. Hingga akhirnya datang tawaran saat itu dari kerajaan Romawi. Datang surat kepada sahabat tadi, ditawarkan, kalau kalian mau hidup nyaman, silahkan datang kepada kami, silahkan bergabung bersama kami. Tapi mereka membuang semua itu, mereka tidak mau menerima tawaran itu, mereka lebih bersabar ya menghadapi apa yang mereka hadapi bersama dengan Rasulullah SAW. Hingga akhirnya turunlah keputusan dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Allah telah menerima taubat mereka setelah sekian puluh hari lamanya mereka diboikot oleh Nabi dan para sahabat. Sebagai hukuman, Nabi SAW memerintahkan masyarakat untuk mengisolasi mereka dengan cara tidak mengajaknya berbicara hingga mereka bertiga merasakan kesedihan yang amat luar biasa. Al-Quran menggambarkan sebagai berikut: bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas, dan jiwa mereka pun telah sempit pula terasa oleh mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksa Allah melainkan kepadanya. Disinilah kunci keberhasilannya. Mereka yakin bahwa solusi itu adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah lah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Belum lagi kisah-kisah seputar jalan keluar yang didapat oleh para nabi dan rasul dari berbagai kesulitan. Semua itu akan mempertebal harapan kita terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan membuat kita tenang setiap kali kesedihan menghantui. Yang nomor 19 dari hadis ini, setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Anda tentu merasakan adanya saling keterkaitan antara bagian-bagian hadis di atas. Kesulitan akan menimbulkan kesedihan, dan kemudahan adalah bagian dari jalan keluar. Sementara semua itu membutuhkan ketegaran dan kesabaran sehingga membuahkan pertolongan dan kemenangan. Diakui atau tidak bahwa semua itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hambanya, karena dia telah menjadikan kesulitan beriringan dengan kemudahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan, karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Diulang 2 kali, inna ma'al usri yusra. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menetapkan suatu syariat kecuali yang mampu dilakukan oleh hambanya. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjauhkan segala bentuk kesulitan dari hambanya. Allah berfirman, Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesulitan. Imam Al-Bazzar meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika datang kesulitan lantas ia memasuki lubang hati,
lantas ia memasuki lubang ini, niscaya akan datang kemudahan. Artinya seandainya ada kesulitan yang masuk ke dalam suatu lubang, maka kata Nabi apa? Pasti akan mengikuti lubang tersebut, yaitu kemudahan. Karena kesulitan dan kemudahan itu ibarat dua sahabat yang tidak bisa dipisahkan, atau ibarat dua mata, kedua muka, mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Adanya kesulitan pasti ada kesabaran. Inilah maksud daripada hadis ini. Seandainya ada kesulitan masuk ke dalam lubang ini, maka niscaya kemudahan juga akan masuk. Itu lantas orang yang lain masuk itu dicoret, tidak ada. Lau ja'al usru fadakhala hadzal juhra la ja'al yusru hatta yadkhula alaihi fayukhrijahu. Yang benar terjemahannya tidak ada lantas orang yang lain masuk, langsung dan mengeluarkannya. Jadi saya ulangi terjemahan yang benar, jika datang kesulitan lantas ia masuk lubang ini, niscaya akan datang kemudahan dan mengeluarkannya. Maksudnya apa? Kesulitan itu tidak akan dibiarkan sendiri, tapi dia akan selalu diiringi dengan kemudahan. Setelah Rasulullah SAW berkata demikian, maka turunlah ayat, karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sabda Nabi SAW ini menegaskan bahwa kesulitan tidaklah menimpa manusia secara terus-menerus selama ia ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa komitmen dengan segala perintah dan larangannya dan pasrah kepadanya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengganti kesulitan dengan kemudahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Yang nomor 20 dari hadis ini, pelajaran yang kita dapati adalah bahwa seorang guru sebelum menyampaikan pelajaran hendaknya ia merangsang semangat ingin tahu di kalangan anak didiknya. Dari mana ini didapatkan? Yaitu dari sabda Nabi, ya ghulam. Beliau memanggil dengan panggilan yang paling baik, anakku, ya, sehingga kemudian anak itu menjadi terpusat perhatiannya kepada perkataan gurunya. Hendaknya ia merangsang semangat ingin tahu di kalangan anak didiknya. Dengan demikian mereka akan benar-benar siap untuk menerima pelajaran yang akan disampaikan. Maka kadang-kadang para guru itu kebingungan bagaimana cara mendiamkan anak didik. Ramai semuanya anaknya, gimana cara supaya mereka diam? Caranya gampang, tinggal ditarik perhatiannya. Contoh, berikan kisah kepada mereka. Dan kisah adalah cara yang paling baik untuk memberikan pelajaran khususnya kepada anak-anak. Maka di dalam Al-Quran banyak sekali disebutkan kisah-kisah. Maka kita harus banyak membaca kisah-kisah. Kisah nabi-nabi terdahulu, kisah Rasulullah, kisah para sahabat, tabi'in dan orang-orang soleh. Itu semua adalah inspirasi yang harus kita sampaikan kepada anak-anak supaya mereka mendapatkan pelajaran nyata, ya, dari kejadian-kejadian yang telah terjadi. Maka kalau ada anak-anak rame, nggak usah bingung-bingung, langsung saja mau dengar cerita, Ustadz mau cerita. Biasanya anak-anak pada senang kalau ada cerita. Tapi ceritanya tidak akan Ustadz mulai sebelum pada diam semuanya. Maka kalau sudah diam, baru Ustadz mulai ceritanya. Itu pada diam semuanya anak-anak. Baru kemudian kita mulai bercerita. Itu adalah untuk merangsang. Maka Nabi sebelum memulai pesan, inni u'allimuka kalimatin, kepada Ibnu Abbas, saya ingin memberikan pesan kepadamu, dengarkanlah. Sehingga Ibnu Abbas kemudian memberikan perhatian secara penuh. Yang ke-21 dari hadis ini, barang siapa yang berada dalam kebenaran, mendakwahkan kebenaran atau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, niscaya segala tipu muslihat orang-orang kafir dan musuh-musuh Allah lainnya tidak akan bisa mencelakakannya. Kemudian yang terakhir, setiap muslim berkewajiban melaksanakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Senantiasa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar tanpa terpengaruh oleh orang-orang yang lemah iman, yang senantiasa menakut-nakutinya. Karena semua yang akan terjadi sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu lagi yang belum diterjemahkan, ada satu pelajaran lagi, yaitu tentang menaiki kendaraan, yaitu menaiki saat itu adalah baghlah, semacam kuda tapi lebih kecil.
Maka idza kanat dabbatu qawiyatan, di sini disebutkan apabila binatang tunggangan yang dinaiki itu kuat dan orang yang menungganginya tahu bahwa dia mampu menunggangi atau mampu mengangkut lebih dari satu orang, maka dia boleh memberikan tunggangan lebih dari satu orang. Dari mana ini diambil? Yaitu dari hadis Nabi, dari cerita Ibnu Abbas tadi, bahwa Ibnu Abbas saat itu sedang berada di belakang Rasulullah SAW membonceng Nabi di dalam atau di atas hewan tunggangan. Maka kesimpulannya boleh kita memberikan tunggangan kepada hewan itu lebih dari satu orang kalau memang hewan itu mampu. Kuda, kalau kudanya besar silahkan diberikan tunggangan 2 orang kalau memang itu masih kuat. Tapi kalau seandainya tidak kuat maka tidak boleh. Ya, karena hewan tunggangan itu juga punya hak yang harus kita berikan. Dia punya kekuatan yang juga terbatas, maka tidak boleh memberikan tunggangan yang melebihi batas kemampuannya. Maka kusir-kusir itu ya harus memperhatikan kekuatan kudanya. Jangan sampai kudanya sudah kecapean, sudah lemah, gak kuat, masih diberikan beban-beban yang sangat banyak, kemudian sampai merasa kesulitan. Ini adalah kesimpulan yang juga disampaikan di dalam kitab ini, tapi belum diterjemahkan, maka patut untuk kita ketahui bersama. Baiklah jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang cukup panjang yang sampai menghabiskan 3 pertemuan, di dalamnya banyak sekali pelajaran-pelajaran, ayat-ayat maupun hadis-hadis, semua itu tentu saja adalah teori yang harus kita pahami terlebih dahulu untuk menjadi bekal kita dalam menghadapi kehidupan nyata. Bahwa kita harus yang pertama menjaga aturan Allah Subhanahu wa taala supaya kita juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah tentang tauhid, bahwa kita ini harus senantiasa mengembalikan semua permasalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita juga beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian yang selanjutnya adalah pelajaran tentang keimanan kepada takdir. Kita harus percaya bahwa semua yang terjadi di alam ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah pelajaran tentang sabar dalam menghadapi kehidupan ini, dalam menghadapi segala macam problematika dalam masalah keluarga, dalam masyarakat, dalam mendidik anak, dalam segala macam kita harus bersabar. Dan yang terakhir adalah bahwa yang namanya kesulitan itu pasti akan selalu diiringi dengan kemudahan. Jadi kita tidak boleh berputus asa karena pasti ada kemudahan setelah kesulitan. Hanya saja syaratnya adalah kita harus bersabar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa membimbing kita agar kita dapat melaksanakan pesan-pesan Rasulullah SAW yang disampaikan kepada Ibnu Abbas ini. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.